Kalau ada 100 mahesa, Indonesia pasti hebat. Tidak. Kalau ada 1000 mahesa pun Indonesia tidak akan hebat. Mahesa tetap, rakyat tetap masih butuh presiden yang jujur. Presiden yang memenuhi janji-janjinya. Rakyat tetap butuh gubernur, bupati, kades, camat. Rakyat tetap masih butuh Polri dan TNI yang benar-benar menegakkan hukum dan melindungi negaranya. Jadi semua kita saling membutuhkan. Tapi terlalu banyak oknum di kepolisian, terlalu banyak oknum pejabat di legislatif, terlalu banyak oknum pejabat di eksekutif. Presiden pun terlalu banyak janji-janji. Lalu solusinya bagaimana, Mahesa? Untuk memperingatkan mereka, untuk menegur mereka. Saya melihat ada kesempatan rakyat merapat kepada kesultanan dan kerajaan di wilayahnya masing-masing, tidak hanya Banten. Di mana kita akan menyampaikan aspirasi melalui raja dan sultan tegur ke pemerintahan, tegur gubernurnya untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Inilah yang saya sebut harmonisasi. Rakyat, mohon maaf, sering saya sampaikan, baik legislatif, pejabat di legislatif, pejabat di eksekutif, ketika mereka mencapai kursi kekuasaan, mereka itu butuh bohir, butuh pemodal. Maka ketika mereka menjabat, mereka akan jadi abdi si bohir. Mungkin mereka membela rakyat, tapi entah berapa persen dalam kinerja mereka. Singkatnya, mereka akan mendahulukan para pemodal. Oleh karenanya, saya melihat hanya para raja dan sultan lah yang tidak bisa didikte oleh partai manapun dan oleh bohir manapun. Oleh karenanya, kita merapat semuanya di kesultanan dan kerajaan di wilayahnya masing-masing. Jika raja dan sultannya di daerah masing-masing ini sedang tidur, bangunkan bahwa mereka punya tanggung jawab mensejahterakan rakyatnya. Jangan cuma hanya bisa menceritakan gua keturunan raja, gua keturunan sultan. Gak guna pengakuanmu kalau kamu tidak berbuat apa-apa untuk rakyat. Para raja, para sultan, semuanya tolong bersuara. Indonesia sudah genting. Tolong bersuaralah. Dan untuk pemerintahan Indonesia, bangun segera harmonisasi antara para raja dan para sultan. Aparat Anda terlalu banyak oknum. Libatkan para raja dan para sultan untuk mengawasi wilayahnya masing-masing. Libatkan bukan untuk memisahkan dari NKRI, tapi melibatkan, bekerja sama dengan para raja dan para sultan. Maka ini harus dimulai tetap dari rakyat. Rakyat. Harmonisasi ini akan terjalin. Indonesia akan semakin solid, NKRI akan semakin kuat ketika terjalin harmonisasi. Nah, untuk menuju harmonisasi ini rakyat yang harus memulai. Merapatkan diri Anda kepada kesultanan. Aktifkan lagi, bangkitkan lagi status masyarakat adat. Karena semua rakyat Indonesia itu semuanya masyarakat adat. Dan status masyarakat adat ini berusaha dihilangkan oleh para oknum pejabat itu. Agar mereka sewenang-wenang mengolah tanah adat dan tanah ulayat. Seperti yang terjadi hari ini di Banten. Belum lama ini, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan berusaha mau menggorok rakyat melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu. Mau menguasai tanah adat, tanah ulayat. Oleh karenanya, merapat. Anda adalah masyarakat adat. Kita semua masyarakat adat. Merapat ke kesultanan. Tapi ini bukan untuk nyari duit. Ini untuk kita kelangsungan Indonesia. Untuk anak cucu kita nanti. Rapatkan diri kalian kepada kesultanan dan kerajaan di wilayahnya masing-masing. Bangunkan para raja, para sultan yang sedang tidur ini. Bangunkan mereka. Jangan hanya jadi pendongeng bahwa mereka itu keturunan raja dan sultan. Bangunkan, mereka itu punya tanggung jawab. Tapi mereka dalam kondisi lemah. Kita harus memahami itu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maka rakyat yang harus merapat kepada mereka. Rapat. Merapat. Tapi awas ada penyusup. Tetap kita rawat dan jaga NKRI. Karena kalau kita berusaha memisahkan diri dari NKRI, kita mengkhianati janji, sumpah para pendahulu. Yang tikat baik para pendahulu. Yang perlu kita jaga adalah para pendahulu. Niat baik para pendahulu. Ya. NKRI terlanjur jadi. Harmonisasi harga mati. Pemerintah harus menarik kesultanan dan kerajaan, para raja dan para sultan
dilibatkan untuk mengawasi dan mengelola wilayahnya masing-masing. Sebagai pengawas gubernur, sebagai pengawas bupati, sebagai pengontrol. Jadi sehingga kemudian kelak rakyat bisa menyampaikan aspirasinya melalui para raja dan para sultan di wilayahnya masing-masing. Para raja tolong bangun, hari ini Indonesia tidak sedang baik-baik. Bangun kalian para raja dan para sultan. Kalau enggak saya sebor nih sama air kalau kalian tidur melulu. Bangun para raja dan para sultan. Rakyat butuh kalian. Dan rakyat kalian tidak bisa melawan secara langsung. Maka gunakan kesultanan dan kerajaan di wilayahnya masing-masing. Mereka punya hak untuk menegur pemerintah. Mereka dulu penguasa. Mereka dulu pimpinan. Dan mereka para raja dan para sultan itu tidak pernah memberikan tanahnya kepada Soekarno. Tidak pernah. Bergabung untuk mengelola dan menyerahkan kepengelolaan kepada pemerintahan Indonesia. Tapi tidak pernah menyerahkan tanah. Catat itu. Jadi mari bangkit. Mari bangkit rakyat ini. Dia bangkit lagi. Kewalat sama Mahfud MD ini. Bisalah begitulah bangkit rakyat melalui kesultanan dan kerajaan.